Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube kanal aku. Di video kali ini, aku mau menjelaskan sesuatu tentang topiknya yaitu kata zu. Mungkin kalian sudah pernah dengar atau bahkan sendiri sudah pernah pakai. Zu itu dalam bahasa Jerman dia punya beberapa arti, beberapa fungsi, dan gaya pemakaian yang berbeda-beda. Semua contoh kalimat dan penjelasan yang aku buat di video ini sudah aku cantumkan ke dalam sebuah PDF yang mana kalian semua bisa download secara gratis dan linknya akan aku cantumkan di info box di bawah ini. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan inti. Yang pertama, arti dari kata zu adalah untuk atau buat. Rumusannya adalah seperti yang tertera di sini. Zu tambah atau plus verb in infinitif. Infinitif artinya sebuah kata kerja yang belum diubah sama sekali atau yang belum dikonjugasi dan masih dalam bentuknya yang asli. Infinitif dalam bahasa Jerman biasanya dia berakhiran en. Contohnya essen, schlafen, gehen, dia belum diubah, belum dikonjugasi sama sekali. Contoh kalimat pertama, ich habe keine Zeit, dich zu besuchen. Aku tidak mempunyai waktu untuk menjenguk kamu. Tentu saja, untuk lebih gampangnya, untuk bilang, aku nggak bisa menjenguk kamu, orang bisa menggunakan modal verb, yaitu aku nggak bisa menjenguk kamu. Ich kann dich nicht besuchen. Tetapi dalam penggunaan kalimat zu, kita butuh sebuah spesifikasi, sebuah penjelasan yang lebih detail lagi. Yaitu, kenapa aku nggak bisa jenguk kamu? Karena aku nggak punya waktu. So, situasi nggak punya waktu dan nggak bisa menjenguk, itu kalau kita gabungkan ke dalam sebuah kalimat, disitulah kita menggunakan atau membutuhkan zu sebagai perekat atau penghubung dua kalimat ini. Jadi, aku nggak punya waktu untuk menjenguk kamu. Kalau aku ngomong singkat aja pakai modal verb, ich kann dich nicht besuchen, itu kayak ada informasi yang kurang gitu. Kenapa sih kamu nggak bisa menjenguk aku? Ich habe keine Zeit, dich zu besuchen. I don't have time to visit you. Makna kedua dari kata zu adalah harus. Die Aufgabe ist zu erledigen. Sein-nya telah kita konjugasi ke dalam bentuk ist. Die Aufgabe ist zu erledigen. Tugasnya harus dikerjakan atau diselesaikan. Aturan yang kedua ini lumayan unik. Kenapa? Karena kalian bisa menggantikan sein-nya dengan haben. Contoh kalimat. Es tut mir leid, ich muss heute zu Hause bleiben, weil ich Aufgaben zu erledigen habe. Maaf, aku harus tinggal di rumah hari ini karena aku punya tugas-tugas yang harus aku selesaikan. Arti ketiga dari kata zu adalah sangat, amat, banget, atau terlalu. Der Auftrag ist zu schwer. Tugasnya terlalu berat atau terlalu susah. Bahasa Inggrisnya, the assignment atau the job is too difficult. Fungsi keempat dari kata zu adalah sebagai sebuah preposisi yang artinya ke atau menuju. Dan zu itu adalah salah satu preposisi yang wajib ditambahkan dengan datif. Wir fahren zu dir. Dia adalah bentuk datif dari kata du, yang artinya kita pergi ke kamu. Bisa jadi rumah kamu, bisa jadi ke tempat kamu, atau tempat di mana kamu berada. Bisa di luar rumah. Ich gehe zur Schule, aku pergi ke sekolah. Ich gehe zum Supermarkt, aku pergi ke supermarket. Atau ich gehe zu Aldi. Kalau tempat tersebut adalah nama dari sebuah tempat, misalkan supermarket Aldi, Aldi itu adalah nama, maka jangan bilang zum atau jangan bilang zur. Sekalipun Supermarkt itu artikelnya adalah maskulin, der Supermarkt, tetap aja kita harus bilang zu Aldi, karena Aldi adalah nama dari supermarket tersebut. Zur Schule itu Schule, die Schule adalah feminin, sehingga dia jadi zur Schule. Supermarket itu der Supermarkt, maskulin, sehingga dia jadinya zum Supermarkt. Kata zum memiliki beberapa arti khusus, sehingga aku kategorikan ke dalam Besonderheiten atau pengecualian. Pengecualian yang pertama, aturannya sebagai berikut. Haben plus zu plus tun plus mit. Artinya berkaitan dengan atau berhubungan dengan. Contoh kalimat. Bildung hat gar nicht mit der Herkunft eines Menschen zu tun. Pendidikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan asal-usul seorang manusia. Bahasa Inggrisnya, education has nothing to do with the origin of the human being. Pengecualian kedua, scheinen plus zu plus infinitif yang artinya tampak, terlihat, seolah-olah, sepertinya. Julia, was ist los? Du scheinst mir verwirrt zu sein. Ada apa, Julia? Kau tampak seperti bingung.
Julia, what happened? You seemed confused to me. Julia scheint es nicht zu wissen, dass es heute kein Unterricht gibt. Tampaknya Julia nggak tahu bahwa hari ini tidak ada pelajaran. Julia doesn't seem to know that there are no classes today. Sekarang pengecualian terakhir yang aku bahas di video kali ini. Video ini masih belum melingkupi keseluruhan arti dan fungsi dari kata tsu. Tapi di sini yang aku bahas adalah yang paling penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian tahu. Langsung aja masuk ke pengecualian nomor 3. Kata-kata kerja seperti misalkan meinen, glauben, denken, behaupten, plus zu, plus infinitif. Struktur seperti ini tidak perlu teman-teman terjemahkan sebagai untuk atau ke. Kenapa? Karena di sini zu itu dia hanya memainkan peran grammatikalis. Jadi dia tidak perlu diterjemahkan. Wer glaubt alles zu wissen, weiß gar nichts. Danke für deine Hilfe. Ich möchte dir sagen, dass ich das sehr zu schätzen weiß. Terima kasih untuk bantuanmu. Aku ingin bilang padamu bahwa aku sangat tahu menghargai bantuan itu. Sekarang kesimpulannya. Jadi zu memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah untuk, harus, terlalu, ke. Itu saja penjelasan aku di video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa pergi ke Instagram aku untuk mendownload link yang udah aku cantumkan di dalam info box dan latihan di rumah. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian supaya mereka makin semangat belajar bahasa Jerman, dan dengan begitu kalian membantu tersebar luasnya video dan YouTube kanal aku. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!